Bab 2710. Dia datang. Benda spiritual. Kali ini, Sekte Belantara dan beberapa kekuatan lain memihak warrior, karena begitu nadi spiritual benda spiritual langit dan bumi dinasti Eternity diambil, dinasti Eternity akan menjadi dunia yang sangat biasa, mungkin menjadi lebih buruk daripada dunia luar. Bagaimana mungkin mereka menyetujui hal itu? Namun, mereka sangat jelas bahwa mereka tidak dapat menghentikan si jubah hitam. Akan tetapi, mereka kepikiran akan warrior Abda saat ini. Warrior pernah mengatakan bahwa benda spiritual langit dan bumi tidak boleh dibunuh dan tidak boleh disentuh. Kali ini, si jubah hitam jelas sedang menatang warrior. Apakah warrior akan datang? Wilayah tengah, yang pernah menjadi kota utama keluarga Singh. Pada saat ini, kota utama tersebut sudah kacau balau. Setelah puluhan ribu dunia memasuki dinasti Eternity, hasilnya adalah penjarahan dan pembunuhan mati-matian. Tidak peduli pertarungan yang dilaksanakan dengan nama apapun, ada satu hal yang tidak mungkin diubah, yaitu pertarungan itu kejam dan egois. Si jubah hitam dan yang lainnya langsung masuk ke dalam kota. Si jubah hitam sedikit memiringkan kepalanya dan berkata, minta semua orang keluar dalam waktu 7 menit. Jika tidak, bunuh mereka semua. Sosok berjubah hitam di sampingnya segera berbalik badan dan pergi. Si jubah hitam perlahan berjalan menuju kejauhan dan ia segera tiba di pusat kota. Di depannya terdapat sebuah formasi yang sangat besar. Si jubah hitam perlahan berjalan ke depan formasi tersebut. Di dalam formasi itu, seutas tali emas sedang melintas tanpa henti. Pada saat ini, tempat itu seketika menjadi kacau. Si jubah hitam berbalik badan. Di depannya, seseorang yang berbaju hitam tiba-tiba muncul dan berkata, penduduk kota tidak ingin pergi. Si jubah hitam mengangguk dan berkata, bunuh lebih banyak orang dan mereka akan pergi. Dilaksanakan. Pria berbaju hitam itu berbalik badan dan pergi. Tidak lama kemudian, satu persatu teriakan tragis mulai terdengar di kota itu. Alam takdir. Walaupun warrior telah menghadapi banyak penguasa alam takdir di alam semesta ini sangat sedikit. Orang-orang di kota itu adalah orang-orang yang datang dari puluhan ribu dunia untuk mencari keuntungan. Penguasa alam takdir yang sebenarnya sangatlah sedikit. Oleh karena itu, setelah sosok-sosok berbaju hitam itu bertindak, orang-orang di kota tersebut pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Pembunuhan. Dalam waktu sekitar 5 menit, puluhan ribu orang telah meninggal. Pada saat ini, orang-orang di kota itu jelas telah menyadari masalahnya dan segera melarikan diri. 15 menit kemudian, di seluruh kota hanya tersisa si jubah hitam dan yang lainnya, sisanya telah melarikan diri. Si jubah hitam berjalan ke depan altar pengorbanan dan masing-masing 4 sosok berbaju hitam berdiri di sisi kiri dan kanannya. Si jubah hitam menggerakkan tangan kanannya dan sebuah labu tiba-tiba terbang ke atas altar pengorbanan itu. Dengan cepat, labu tersebut mulai bergetar. Dalam seketika, energi spiritual dari seluruh kota utama yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul di tempat itu. Seiring dengan bertambahnya energi spiritual, formasi itu mulai bergetar. Di detik berikutnya, seluruh kota mulai bergetar. Si jubah hitam mengangkat kepala melihat udara, tali emas di dalam altar pengorbanan itu mulai berkedip tanpa henti, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Brak, brak. Pada saat ini, seluruh kota mulai bergetar hebat, kemudian mulai runtuh, debu dan asap yang tak terhitung jumlahnya juga menjulang ke langit. Si jubah hitam melindungi formasi ini agar tidak terpengaruh oleh kondisi lingkungannya. Tidak hanya satu tempat ini, berbagai tempat dari seluruh dinasti Eternity telah mulai bergetar. Di dalam kota,
tanah mulai bergejolak. Setelah waktu yang tidak diketahui, tanah di bawah formasi itu tiba-tiba retak dan auman marah terdengar dari dalam itu. Suara auman naga. Seiring dengan terdengarnya auman naga, sebuah kepala yang sangat besar tiba-tiba muncul dari bawah tanah itu. Besar. Kepala itu sungguh sangat besar. Begitu kepala naga raksasa itu muncul dari bawah tanah, formasi itu langsung berputar dengan cepat. Pada saat yang sama, seutas tali emas dari dalam formasi itu tiba-tiba mengikat kepala naga raksasa. Segera setelah itu, tali emas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di dalam formasi dan tali-tali itu menyelimuti kepala naga raksasa lapis demi lapis. Kepala naga raksasa berjuang mati-matian untuk melepaskan diri. Namun, semakin ia mengelak, semakin erat tali-tali emas itu mengikatnya. Pada saat ini, kepala naga besar itu mengelak dengan kuat. Pada saat yang sama, seluruh dinasti Eternity merasakan bumi bergetar. Nadi spiritual dewa spiritual itu hendak keluar. Tubuhnya meringkuk di bawah tanah seluruh dinasti Eternity. Pergerakannya niscaya akan membuat seluruh dinasti Eternity mengalami gempa. Si jubah hitam di depan kepala naga raksasa itu tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Dengan cepat, formasi yang sama muncul di berbagai dunia dinasti Eternity. Begitu tubuh naga raksasa itu keluar dari tanah, ia langsung diikat erat oleh formasi-formasi itu. Di depan formasi tersebut, tidak peduli seberapa keras naga raksasa itu berjuang, tetap tidak berguna. Formasi-formasi itu mengikatnya dengan erat. Di dalam kota wilayah tengah, si jubah hitam mengeluarkan sebuah labu hitam dan mengarahkan labu itu ke arah kepala naga raksasa. Dalam seketika, energi spiritual dari tubuh naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul ke arah labu itu. Penyerapan spiritual. Nadi spiritual dewa spiritual ini adalah benda spiritual langit dan bumi. Energi spiritual adalah sumber aslinya. Dia adalah sumber energi spiritual dinasti Eternity. Menyerap energi spiritualnya sama halnya dengan menyerap energi spiritual dinasti Eternity. Pada detik ini, seluruh penduduk dinasti Eternity jelas merasakan menghilangnya energi spiritual di dunia sedikit demi sedikit. Di kehampaan tertentu, Yoshi dan yang lainnya sedang menatap si jubah hitam dan yang lainnya dengan ekspresi muram. Apakah dia akan datang? Tanya Buro tiba-tiba. Yoshi mengangguk dan berkata, datang, dia pasti datang. Dia cukup mengenal temperamen warrior. Warrior pasti akan melindungi benda spiritual langit dan bumi karena ia pernah mengatakannya. Meskipun dia tidak ingin mencampuri urusan orang lain, leluhur spiritual itu tidak akan tinggal diam. Selain itu, asalkan warrior tidak bodoh, dia pasti akan datang menghentikan kejadian itu. Sebagian besar dari kelompok si jubah hitam itu bersekongkolan dengan tanah eskatologi. Mereka ingin merebut nadi spiritual dewa spiritual ini pasti untuk melakukan sesuatu. Jika ia tidak keluar menghentikannya sekarang, kelak pasti akan mengalami kerugian besar. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, tubuh dewa spiritual itu telah mulai menjadi ilusi dan energi spiritual di seluruh dinasti Eternity telah semakin berkurang. Namun, tidak ada yang berani menghentikannya. Seiring dengan berjalannya waktu, dewa spiritual itu telah semakin lemah. Pada saat ini, dia tidak melawan lagi. Sesungguhnya, kekuatannya tidak lemah. Namun, labu dan formasi serta tali emas itu jelas dipersiapkan untuknya secara khusus, ditambah dengan kuatnya kekuatan si jubah hitam dan anggotanya itu. Maka dari itu, dia sama sekali tidak bisa melawan. Pada saat ini, si jubah hitam tiba-tiba berbalik badan. Pada detik berikutnya, di sebelah kanannya, seberkas cahaya pedang melintas. Dalam sekejap mata, kepala seorang penguasa alam takdir berbaju hitam langsung terbang keluar. Pef.
Darah berceceran. Seorang pria muncul di depan mayat tanpa kepala itu dan dia adalah warrior. Yoshi dan yang lainnya tidak menemukan warrior, tetapi ketika energi spiritual dinasti Eternity menghilang, Shiro menyadari sesuatu yang salah, kemudian datang ke sini dengan warrior. Shiro. Dia sebenarnya tidak terlalu ramah kepada manusia, tentu saja, kecuali warrior dan yang lainnya. Dia sangat dekat dengan benda spiritual langit dan bumi. Warrior dan Yana adalah kerabatnya. Benda spiritual langit dan bumi adalah makhluk yang sejenis dengannya. Hampir seluruh benda spiritual di dunia ini dipimpin olehnya. Terkhusus ketika dia pertama kali meminta bantuan benda spiritual dari seluruh dunia. Setelah benda-benda spiritual itu datang untuk membantunya, dia semakin dekat dengan benda spiritual langit dan bumi tersebut. Ketika dia menyadari perubahan yang terjadi di dinasti Eternity, dia segera datang bersama warrior. Di seberang warrior, si jubah hitam itu melirik warrior sambil tersenyum dan berkata, "Kamu warrior, kan? Kudengar." Pada saat ini, warrior tiba-tiba menghilang dari tempat semula. Reaksi si jubah hitam itu sangat cepat. Ketika warrior menghilang, dia langsung mengeluarkan tinju. Brak. Seiring dengan terdengarnya suara ledakan, si jubah hitam seketika terbang sejauh ribuan meter. Begitu dia berhenti, warrior sekali lagi muncul di atas kepalanya. Si jubah hitam seketika mengangkat kepala dan menggerakkan kedua tangannya. Dalam sekejap mata, dua bilah pedang pendek tiba-tiba muncul. Segera setelah itu, dia berputar dan pedang yang tak terhitung jumlahnya seketika menenggelamkan warrior bagaikan angin puting beliung. Pada saat ini, cahaya-cahaya pedang melintas keluar dari pedang yang tak terhitung jumlahnya itu dan pedang-pedang itu dipotong menjadi hancuran. Pada saat ini, si jubah hitam telah mundur sejauh ribuan meter. 7 sosok berbaju hitam itu juga berdiri di kedua sisi si jubah hitam. Warrior menoleh melihat Shiro. Shiro mengangguk, kemudian terbang ke dalam formasi itu. Ketika melihat adegan tersebut, si jubah hitam dan anggotanya hendak bertindak. Pada saat ini, seberkas jiwa pedang tiba-tiba menyelimuti mereka. Si jubah hitam dan anggotanya segera melihat warrior. Pada saat ini, mereka tiba-tiba mengingat bahwa sosok di depan mereka itu adalah warrior, sosok yang membuat Walton dan yang lainnya tidak berdaya. Warrior tidak lanjut bertindak, dia sedang menunggu Shiro menyelamatkan dewa spiritual itu. Setelah memasuki formasi itu mulai menargetkan Shiro, terkhusus tali emas itu, yang langsung menembak ke arah Shiro. Shiro mengedipkan mata, kemudian menggerakkan tangannya dan pedang yang tak terhitung jumlahnya seketika menebas tali emas itu. Pedang-pedang itu merupakan pedang takdir, pedang 5 elemen, pedang Cixiao, pedang utama. Semuanya senjata super ajaib. Meskipun Shiro tidak menguasai ilmu pedang, dia memiliki energi spiritual. Dia hanya perlu memberi energi spiritual yang tiada habisnya kepada pedang-pedang itu saja. Sebelum mendekati Shiro, tali emas itu langsung ditebas oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya. Tali ini sebenarnya bukan tali biasa, tetapi sayangnya tali itu berhadapan dengan Shiro, si bocah kecil yang memiliki senjata ajaib super yang tak terhitung jumlahnya. Shiro mengabaikan tali emas itu. Beberapa pedang takdir telah menekan tali emas itu dan tali tersebut sama sekali tidak bisa melakukan apapun. Yang tersisa hanyalah formasi spiritual itu. Seiring dengan bergeraknya tangan Shiro, energi spiritual dalam formasi itu tiba-tiba berhenti. Dengan berhentinya energi spiritual, formasi itu seketika berhenti. Labu hitam juga berhenti, tetapi labu hitam itu segera berbalik badan dan melarikan diri. Namun, Shiro bergerak sangat cepat. Dia segera menangkap labu hitam itu dan kemudian menamparkan labu dengan tangannya.
Labu yang awalnya berjuang keras itu tiba-tiba menjadi tenang. Namun, ia segera mulai melawan lagi. Pada saat ini, Shiro menghisap labu dengan lembut. Dalam sekejap mata, energi spiritual di dalam labu itu mengalir keluar seperti ledakan air, kemudian semuanya tersedot oleh Shiro. Labu hitam itu sepenuhnya tercengang. Biasanya hanya dia yang menyedot energi spiritual orang lain. Namun kali ini, dia yang disedot. Shiro melihat labu di depannya sambil tersenyum. Kemudian, dia mengangkat labu itu dan melambaikannya terhadap warrior, yang jelas berarti, lihat, aku mendapatkan satu benda berharga lagi. Warrior bersambung.